Info penting dari BKN bahwa tenaga honorer yang terverifikasi TMS akan diangkat menjadi P3K tanpa perengkingan. Begini mekanismenya. Nah, kira-kira seperti apa informasinya? Yuk kita cek bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, mohon diklik dulu tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya, like, komen, dan juga di-share video ini kepada yang membutuhkan. Dikutip dari ayobandung.com, pembukaan seleksi P3K 2024 dikhususkan untuk menuntaskan nasib tenaga honorer. Para tenaga honorer telah dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dengan waktu pendaftaran yang berbeda. Diketahui untuk tahap 1 ditunjukkan untuk honorer yang merupakan 3 prioritas utama, yakni pelamar prioritas, kemudian XTHK 2, dan tenaga honorer yang masuk dalam database BKN. Namun, ternyata meskipun menempati urutan 3 prioritas utama, namun belum bisa menjamin kelulusan di seleksi P3K 2024. Nyatanya, terdapat ribuan tenaga honorer tahap 1 yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi P3K 2024. Bagi yang dinyatakan TMS, artinya pelamar yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan proses seleksi selanjutnya. Padahal diketahui, pembagian NIP P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu hanya akan diberikan kepada pelamar yang telah menuntaskan seluruh tahapan seleksi. Pelamar yang dinyatakan TMS bisa mengajukan proses sanggah yang akan dibuka setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Apabila sanggahan tersebut diterima, maka pelamar yang telah dinyatakan TMS bisa berganti menjadi MS. Perlu diingat bahwa masing-masing pelamar hanya memiliki kesempatan 1 kali mengajukan sanggah. Dalam proses tersebut, pelamar tidak boleh membenarkan kesalahan yang murni berasal dari peserta. Lantas, bagaimana nasib tenaga honorer terverifikasi TMS dan proses sanggahan ditolak? Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah memastikan akan membuka kembali seleksi P3K pada tahun selanjutnya. Pada proses seleksi P3K tahun selanjutnya akan terbuka untuk umum sehingga tenaga honorer yang gagal saat ini hingga yang bekerja di swasta bisa ikut. Nantinya kelulusan tidak ditentukan berdasarkan perengkingan per kategori seperti saat ini, sehingga para pelamar bisa bersaing secara sehat. Jadi bagi yang nyatakan gagal pada tahun ini, jangan putus asa karena harapan diangkat menjadi P3K masih terbuka tahun depan. Nah, itulah informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.